Agung Durga telah menakdirkan kau. Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini, channel yang membahas semua film yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Di video kali ini, gua akan menceritakan sebuah film jadul Indonesia yang berjudul Ratu Sakti Calon Arang. Film yang dirilis pada tahun 1985 ini menceritakan tentang seorang janda yang sangat berambisi ingin menguasai kerajaan Daha. Namun karena ini bukanlah perkara mudah, ia kemudian mencari bantuan ilmu hitam. Apakah berhasil ia dengan ambisinya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film bermula di mana murid-murid calon Arang tengah akan menangkap seorang pemuda untuk dijadikan tumbal kepada Dewi Durga. Putari Agung Durga telah menakdirkan kau. Dikarenakan pemuda ini sudah meninggal dan tidak mungkin untuk dijadikan tumbal, lantas dengan ilmu kesaktian yang dimiliki calon Arang pun menghidupkan pemuda ini kembali. Setelah pemuda ini berhasil dihidupkan kembali, rupanya calon Arang pun mengambil hati pemuda tersebut untuk dipersembahkan kepada Dewi Durga. Yang ternyata ritual ini dilakukan semata-mata agar menambah kesaktian ilmu hitamnya. Di saat calon Arang dan murid-muridnya tengah melanjutkan ritual, mereka pun kedatangan tamu tak diundang, yang merupakan utusan Prabu Erlangga dari kerajaan Daha, untuk meminta calon Arang agar mengembalikan pemuda yang mereka culik. Kembalikan anak muda itu. Setelah menghabisi para prajurit dari kerajaan Daha, calon Arang pun membacakan lontar saktinya untuk memanggil Dewi Durga. Dan tak lama kemudian Dewi Durga pun muncul dan berkata, Gerangan apa engkau memanggilku? calon Arang pun memohon kepada Dewi Durga untuk diberikan kekuatan teluh yang maha dahsyat guna menghabisi rakyat Daha agar Raja Erlangga bertekuk lutut kepadanya. Selain itu juga rupanya calon Arang pun merasa kesal kepada rakyat Daha karena sampai saat ini belum ada satu orang pun yang datang untuk melamar putrinya yang bernama Ratna Mangali. Hamba mohon berilah hamba kekuatan teluh. Kurestui niatmu. Setelah memohon kekuatan ilmu teluhnya, calon Arang pun kemudian mengirim wabah penyakit kepada masyarakat yang tak berdosa, yang mana membuat seluruh warga ketakutan hingga berlarian demi menghindari teluh yang dikirim calon Arang. Film berpindah ke Empu Bahula, yaitu anak dan sekaligus murid dari Empu Barada, yang tengah didatangi murid-murid dari calon Arang, yang berniat ingin menghancurkan pura tempat ibadah mereka. Kedatangan murid-murid calon Arang ini juga untuk menentang karena Empu Bahula memuja Sang Hyang Widiasa, yang akhirnya pertarungan pun tak terkelakkan. Akan tetapi ketika Bahula mengeluarkan keris banyu maninya, murid-murid calon Arang pun melarikan diri. Keesokan harinya Bahula pun menghadap kepada ayahnya yaitu Barada dan menceritakan kejadian semalam. Film berpindah ketika Ratna Mangali yaitu putri dari calon Arang yang sedang menenun kain. Yang rupanya Mangali ini sangatlah berbeda dengan ibunya, yang mana ia baik hati dan juga sering membantu para penduduk. Dan di sini Mangali pun tak habis pikir, sudah puluhan kain tenun dibuatnya, namun tak ada seorang pun yang datang untuk meminangnya. Yang rupanya jodohnya sangat jauh akibat ulah ibunya yang berambisi merebut tahta kerajaan Daha dan melampiaskan amarahnya kepada penduduk yang tak berdosa, sehingga orang-orang banyak yang takut kepada ibunya. Yang kemudian di hadapan ibunya menceritakan jika dirinya mengalami mimpi buruk. Dan beruntungnya ada seorang laki-laki yang menolongnya dalam mimpinya tersebut.
Lanjut cerita ketika calon arang bersama muridnya, mereka pun mendatangi sebuah kampung yang mana para warga pun berlarian ketakutan melihat janda sakti yang berambisi ingin menguasai takhta kerajaan Daha. Dan di sini calon arang pun memerintahkan muridnya untuk menculik anak gadis untuk kembali dipersembahkan kepada Dewi Durga. Sementara sang ayah yang melihat putrinya diculik, naasnya ia pun meregang nyawa. Di malam harinya calon arang pun memanggil lagi Dewi Durga dan di sini ia pun meminta izin untuk menghancur leburkan negeri Daha. Yang kemudian Dewi Durga pun menyuruh calon arang untuk menghentakkan kakinya ke bumi dan inilah yang terjadi. Izinkanlah hamba menghancur leburkan negeri Daha ini. Hentakkan kakimu. Aku kutuk kau sekarang. Dan setelah kejadian bencana yang dibuat oleh calon arang, para penduduk pun semakin susah. Di mana terlihat di sini ada dua orang warga yang tengah menjala namun tak mendapatkan ikan. Akan tetapi tak berselang lama terlihat pangali dan pengasuhnya yang sedang berjalan-jalan mengamati sekitaran kampung. Yang rupanya ia pun melihat kedua warga yang sedang menjala tersebut yang tak kunjung mendapatkan ikan. Lantas dengan ilmu putih yang dimiliki Mangali yang baik hati, ia pun menolong kedua orang tersebut. Besar! Ayo. Dan tak sampai di situ saja, Mangali pun membantu bapak-bapak yang jatuh saat mengambil buah kelapa. Dan berkat ilmu yang dimilikinya, kelapa-kelapa itu pun terjatuh dengan sendirinya. Lihat itu, Pak. Iya. Di sisi lain, calon arang yang baru saja selesai berdoa, ia pun bersiap akan menyantap hidangan yang sudah tersedia. Akan tetapi, lain halnya dengan seorang janda beranak 3 ini, yang merasa kelaparan sampai-sampai si janda ini pun memasak sebuah batu untuk membohongi anak-anaknya yang sedang kelaparan. Sementara Mangali yang menyaksikan hal tersebut pun merasa iba, lantas ia pun menawarkan diri untuk membantu mereka. Di sisi lain, calon arang yang sedang menikmati hidangannya, tiba-tiba hidangan itu pun lenyap. Namun berkat ilmu kesaktiannya yang dimiliki, calon arang pun tahu siapa pelakunya yang tak lain adalah putrinya sendiri. Yang kemudian calon arang pun mendatangi Mangali untuk mencabut ilmu putihnya yang Mangali miliki karena dianggap jadi bumerang dan bertentangan dengan cita-cita calon arang. Boleh saya membantu? Terima kasih Ratu Agung. Ampunkan Mangali Biang Agung. Ilmu putih yang kau miliki sirna dari jasadmu. Di malam harinya ketika para murid-murid calon arang sedang berjaga, salah satu di antara mereka pun memiliki firasat yang buruk. Dan benar saja rupanya mereka semua pun disiram oleh salah seorang prajurit dari kerajaan Daha. Di saat para murid-murid calon arang ini sudah tertidur, pimpinan prajurit dari kerajaan Daha ini pun dengan leluasa memasuki kamar calon arang, yang mana ia pun mengeluarkan kerisnya untuk menghabisi calon arang. Akan tetapi ketika ia memasuki kamar, ia malah tergoda ingin menggenjot calon arang. Namun sebelum aksi cabulnya itu dilakukan, ia pun merubah wujudnya menjadi orang yang lebih muda, yang kemudian ia pun mulai menggerayangi calon arang yang sedang tertidur. Tapi tiba-tiba lanjut cerita ketika utusan Prabu Airlangga yaitu Patinarada mendatangi kediaman Empu Barada. Melalui surat yang ditujukan kepada Prabu Airlangga pun memberikan tugas agar dapat memberantas kejaliman calon arang beserta pengikutnya. Yang pada akhirnya Empu Barada pun memiliki ide dengan cara melamar anaknya calon arang, yaitu Ratna Mangali yang akan dinikahkan dengan Empu Bahula. Maka siasat pertama pun dapat terlaksanakan. Empu Bahula yang mengerti maksud tujuan sang ayah, ia pun akhirnya mengerti yang mana jika setelah menikah dengan Ratna Mangali, maka dirinya pun ditugaskan untuk mencuri kitab sakti Lontar Tatayana. Akhirnya rombongan Empu Bahula pun mendatangi kediaman calon arang.
Kami semua berdoa agar kau berhasil. Mereka datang untuk meminang Ratu Agung Ratna Manggali. Untuk melamarkan putranya. Aku sangka si Barada mau berbesan dengan aku. Akhirnya Empu Barada dan Ratna Manggali pun menikah, acara pun sangat meriah. Adat dan kesenian Bali pun dipertunjukkan di pesta tersebut untuk memeriahkan acara sakral antara Ratu Sihir dengan Empu Barada yang memiliki ilmu putri. Setelah tinggal bersama, Empu Bahula pun merasa heran akan mantra yang dibacakan calon arang. Dan setelah menginformasikan dari dirinya, Empu Bahula pun akhirnya berhasil mencuri kitab lontar Tatayana dan langsung meninggalkan kediaman Ratu Sihir yang berambisi ingin menguasai kerajaan Baha. Di keesokan paginya, calon arang pun mencari Empu Bahula dengan menanyakan kepada Ratna Manggali. Namun Empu Bahula pun sudah tidak ada. Kemudian calon arang bersama murid-muridnya mereka pun mendatangi kediaman Empu Barada. Kembalikan kitab pusakaku dan hancurkan pura ini. Merasa ilmunya tak tertandingi, calon arang pun merasa yakin dapat mengalahkan lawannya tanpa kitab sakti lontar Tatayana yang selama ini menjadi pegangannya. Calon arang yang mengeluarkan seluruh kemampuannya ternyata justru berbalik kepada dirinya dan tumbang setelah mendapatkan serangan ilmu dari Empu Barada. Yang rupanya cita-citanya untuk menguasai kerajaan Daha ternyata tidak direstui oleh Sang Hawidiasa. Calon arang pun mengakui kekalahannya, yang mana dirinya pun kini menyadari kalau selama ini sudah banyak kesengsaraan yang disebabkan karena ulahnya. Calon arang pun berpesan kepada Empu Bahula agar membimbing istrinya Manggali menyembah Sang Widiasa. Kemudian calon arang pun meminta kepada Empu Barada agar dapat mensucikan dirinya, sehingga kematiannya pun sempurna dan kemudian film pun selesai.